Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7, kelas metodologi penelitian L, akan memaparkan materi mengenai 5 qualitative approaches to inquiry. Sebelum masuk ke materi pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Alexa Nora Soraya dengan NPM akhir 164, Melina Amelia Ardi dengan NPM akhir 171, Melati Cahyaning dengan NPM akhir 185 dan Faiza Madiafidin dengan NPM akhir 193. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama mengenai penelitian naratif atau narrative research. Nah, penelitian naratif itu merupakan pendekatan kualitatif yang mempelajari kisah hidup yang dialami dan diceritakan oleh individu, di mana fokus utamanya itu adalah memahami bagaimana seseorang memaknai pengalaman hidupnya melalui cerita yang disampaikan. Nah, pendekatan ini itu bertujuan menangkap narasi pribadi, menyusun secara kronologis, serta menafsirkan makna di balik cerita tersebut, berdasarkan konteks sosial, budaya, dan historis partisipan. Penelitian naratif ini juga menekankan kolaborasi antara peneliti dan partisipan dalam membangun serta menginterpretasikan cerita mereka itu. Nah, ada ciri-ciri dari penelitian naratif. Di sini yang pertama itu adalah pengumpulan cerita, di mana peneliti itu mengumpulkan kisah pengalaman hidup dari individu melalui wawancara, dokumen, atau percakapan. Kemudian berfokus pada pengalaman dan identitas individu. Narasi itu menggambarkan pengalaman pribadi dan menunjukkan bagaimana individu itu memandang dirinya. Lalu sumber data itu beragam, di mana data dapat berasal dari wawancara, observasi, dokumen, foto, dan sumber kualitatif lainnya. Lalu ada penyusunan cerita itu secara kronologis, di mana cerita itu biasanya disajikan dalam urutan waktu, masa lalu, masa kini, kemudian masa depan. Nah, meskipun awalnya mungkin disampaikan tidak berurutan, tapi cerita itu biasanya disajikan dalam urutan waktu. Kemudian beragam teknik analisis narasi. Itu analisis narasi ini tuh dapat berupa konten cerita atau tematik, struktur cerita, cara bercerita maupun performa, kepada siapa dan mengapa cerita ini disampaikan. Lalu membuat titik balik hidup atau turning points. Nah, narasi itu sering mencakup momen atau peristiwa penting yang mengubah arah kehidupan seseorang. Lalu berkonteks pada tempat dan lingkungan, di mana cerita itu diinterpretasikan berdasarkan konteks pribadi, sosial, dan budaya partisipan. Lalu ada jenis-jenis dari penelitian naratif itu sendiri, yaitu yang pertama ada biografi. Nah, peneliti itu menulis dan mendokumentasikan kisah hidup orang lain, itu yang disebut sebagai biografi. Kemudian ada autoetnografi, yaitu individu menulis dan menganalisis pengalaman hidupnya sendiri dengan mengaitkan cerita pribadi dengan makna budaya. Kemudian ada jenis sejarah hidup atau life history. Ini menggambarkan keseluruhan perjalanan hidup seseorang. Lalu ada cerita pengalaman pribadi, di mana itu berfokus pada satu atau beberapa pengalaman pribadi tertentu. Lalu ada sejarah lisan atau oral history, yaitu mengumpulkan refleksi pribadi tentang peristiwa masa lalu serta penyebab dan dampaknya. Kemudian ada prosedur penelitian naratif, yaitu yang pertama menentukan apakah masalah penelitian itu cocok menggunakan pendekatan naratif. Jika tepat untuk kisah hidup 1-2 individu secara mendalam. Kemudian memilih individu dengan pengalaman individu yang kaya dan mengumpulkan cerita menggunakan berbagai sumber, misalnya teks lapangan seperti jurnal, surat, foto, atau dokumen. Kemudian menentukan cara perekaman dan penyajian cerita, misalnya itu gaya transkrip, bentuk interaksi peneliti dengan partisipan. Kemudian mengumpulkan informasi konteks pribadi, sosial, budaya, dan historis yang melatar belakangi cerita tersebut. Kemudian menganalisis cerita dengan menyusun kembali atau restoring. Tujuannya itu agar menjadi urutan yang lebih koheren, mencakup unsur waktu, tempat, dan juga alur dan latar. Lalu yang terakhir ada berkolaborasi dengan partisipan untuk menyusun makna dan memvalidasi kebenaran dari cerita naratif tersebut. Nah, selanjutnya ada penelitian
fenomenologi atau phenomenological research. Nah, penelitian fenomenologi ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan makna bersama atas pengalaman hidup atau yang disebut life experience dari beberapa individu yang mengalami fenomena yang sama. Nah, pendekatan ini itu tidak menganalisis cerita per individu, melainkan mencari esensi universal dari pengalaman tersebut. Nah, kemudian apa yang dialami partisipan dan bagaimana mereka mengalaminya itu dianalisis. Nah, fenomenologi ini berlandaskan pada filsafat, terutama dari Husserl, yang menekankan kesadaran pengalaman hidup dan juga upaya menunda bias peneliti melalui proses bracketing. Nah, ada ciri-ciri utama dari fenomenologi. Yang pertama itu adalah fokus pada satu fenomena, di mana peneliti itu hanya mempelajari satu konsep atau pengalaman utama. Misalnya itu duka, insomnia, menjadi ibu, pengalaman-pengalaman seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah partisipan pernah mengalami fenomena, di mana data itu dikumpulkan dari individu yang biasanya itu terdiri dari 3-15 orang yang mengalami fenomena yang sama tersebut. Kemudian landasan filsafat. Nah, ini memuat asumsi terkait pengalaman hidup, kesadaran, dan penolakan pemisahan tegas antara subjek dan objek. Kemudian ada bracketing atau epochi, yaitu peneliti menahan pengalaman pribadinya untuk mengurangi bias dan fokus pada perspektif partisipan. Lalu ada data utama melalui wawancara. Nah, wawancara mendalam ini adalah salah satu sumber data utama, namun dapat dilengkapi juga dengan jurnal, puisi, tulisan reflektif, atau juga observasi. Kemudian ada analisis data sistematis. Nah, analisis ini dimulai dari pernyataan signifikan, unit makna, deskripsi tekstural, seperti apa yang dialami, deskripsi struktural, itu biasanya bagaimana pengalaman itu terjadi. Kemudian ada hasil akhir, itu adalah esensi pengalaman, di mana output penelitian itu berupa deskripsi komprehensif mengenai makna universal dari pengalaman tersebut. Nah, selanjutnya mengenai phenomenological research itu akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada type of phenomenology. Jadi terdapat dua jenis fenomenologi, yaitu ada hermeneutik fenomenologi dan transendental atau empiris atau psikologi fenomenologi. Jadi yang kita bahas yang pertama dulu yaitu hermeneutik fenomenologi dari Van Manen pada tahun 1990. Berfokus pada pengalaman hidup atau life experience dan penafsiran makna kehidupan. Jadi Van Manen itu melihat penelitian sebagai proses interpretatif tanpa aturan baku, melibatkan 6 kegiatan utama, yaitu menaruh perhatian pada fenomena yang menarik, merefleksikan tema-tema esensial, menulis deskripsi pengalaman, dan menafsirkan makna yang terkandung di dalamnya. Jadi pendekatan ini itu menekankan pemahaman dan interpretasi makna pengalaman manusia. Selanjutnya ada transendental atau psikologi fenomenologi oleh Moustakas pada 1994, menekankan deskripsi pengalaman partisipan daripada interpretasi peneliti. Ciri utamanya adalah konsep epoche atau bracketing, yaitu menyingkirkan pandangan dan pengalaman pribadi peneliti agar dapat melihat fenomena itu secara segar. Prosedur ini itu mencakup mengidentifikasi fenomena yang dikaji, melakukan bracketing terhadap pengalaman peneliti, mengumpulkan data dari individu yang mengalami fenomena, menganalisis data melalui pernyataan penting dan tema-tema utama, menyusun deskripsi tekstural, apa yang dialami, dan struktural, bagaimana pengalaman terjadi, hingga membentuk esensi pengalaman secara menyeluruh. Singkatnya, Van Manen itu menekankan interpretasi makna, sedangkan Moustakas itu penekanan deskripsi pengalaman murni dari perspektif partisipan. Nah, lalu selanjutnya ada prosedur for conducting phenomenological research. Langkah-langkah utama penelitian fenomenologis menurut Moustakas 1994 yaitu meliputi
Menentukan kesesuaian metodologi fenomenologi yaitu ketika penelitian itu bertujuan memahami pengalaman bersama beberapa individu terhadap suatu fenomena. Yang kedua ada mengidentifikasi fenomena yang menarik untuk teliti seperti kemarahan, profesionalisme, atau pengalaman menjadi ayah. Lalu menetapkan asumsi filosofis fenomenologi dan melakukan bracketing, menyingkirkan pengalaman pribadi peneliti agar fokus pada pandangan partisipan. Lalu mengumpulkan data dari individu yang mengalami fenomena umumnya melalui wawancara mendalam dengan 5-25 partisipan, serta data tambahan seperti observasi, jurnal, atau karya seni. Lalu yang kelima, ada mengajukan 2 pertanyaan utama. Yang pertama ada apa yang Anda alami terkait fenomena ini? Lalu yang kedua ada dalam konteks atau situasi apa pengalaman itu terjadi? Lalu yang keenam ada menganalisis data dengan menyoroti pernyataan penting, mengelompokkannya menjadi tema lalu menyusun deskripsi tekstural, deskripsi struktural. Yang ketujuh ada menyusun deskripsi gabungan, esensi, yang menggambarkan makna umum dari pengalaman semua partisipan. Selanjutnya ada grounded theory research. Jadi grounded theory adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan menghasilkan atau menemukan teori yang menjelaskan suatu proses, tindakan, atau interaksi berdasarkan data lapangan atau grounded in data. Nah, berbeda dari naratif yang menyoroti kisah individu dan fenomenologi yang menekankan pengalaman bersama, grounded theory itu berfokus pada pembentukan teori dari pengalaman banyak partisipan. Nah, metode ini tuh dikembangkan oleh Bernie Glaser dan Anselm Strauss pada 1967 karena mereka itu menilai teori yang ada itu sering tidak sesuai dengan realitas partisipan. Nah, grounded theory itu menghasilkan teori yang muncul dari analisis kategori dan hubungan antar data. Nah, seiring waktu muncul berbagai versi. Jadi, ada Glaser menekankan fleksibilitas dan spontanitas. Lalu ada Strauss dan Corbin tahun 1990, 1998, dan 2007. Itu memperkenalkan pendekatan yang lebih terstruktur dan sistematis. Lalu ada Chalmers tahun 2006 menawarkan grounded theory konstruktivis yang bersifat interpretatif dan melihat teori sebagai hasil konstruksi penelitian dan partisipan. Lalu ada Clarke tahun 2005 mengembangkan versi postmodern menyoroti konteks sosial, kekuasaan, dan posisi penelitian atau posisi si peneliti. Nah, secara umum grounded theory itu kini digunakan luas di bidang sosiologi, keperawatan, pendidikan, dan psikologis untuk menjelaskan proses sosial melalui teori yang lahir langsung dari data empiris. Lalu selanjutnya ada defining features of grounded theory. Ciri utama grounded theory, yang pertama ada fokus pada proses atau tindakan yang memiliki tahapan dan perkembangan dari waktu ke waktu. Yang kedua ada tujuan menghasilkan teori yang menjelaskan bagaimana suatu proses berlangsung berdasarkan kategori konseptual yang saling berhubungan. Lalu ada memoing atau memorying itu digunakan untuk mencatat ide dan pola yang muncul selama pengumpulan serta analisis data. Lalu ada wawancara menjadi sumber data utama dilakukan secara berulang sambil membandingkan data baru dengan teori yang sedang berkembang. Yang kelima ada analisis data dilakukan melalui yang pertama ada open coding, yaitu mengidentifikasi kategori awal, axial coding, menghubungkan kategori, dan selective coding menyusun teori akhir. Pendekatan bisa terstruktur menurut Strauss dan Corbin 1998 atau lebih fleksibel dan interpretatif menurut Chalmers 2006. Selanjutnya ada type of grounded theory studies. Terdapat dua jenis utama grounded theory. Yang pertama ada pendekatan sistematis, yaitu menurut Strauss dan Corbin 1990-1998. Jadi, yang di sini yang pertama ada fokus pada pengembangan teori secara terstruktur tentang proses atau tindakan. Lalu data dikumpulkan melalui 20-30 wawancara dengan theoretical sampling hingga kategori jenuh. Lalu ada analisis menggunakan constant comparative method melalui yang pertama ada open coding, axial coding, selective coding. Open coding itu menemukan kategori utama, axial coding menghubungkan kategori dengan core phenomenon, meliputi penyebab, strategi, kondisi, dan konsekuensi. Lalu ada selective coding, yaitu menyusun teori akhir dalam bentuk narasi, diagram, atau proposisi.
Mereka juga mengenalkan conditional matrix untuk melihat hubungan mikro-makro meski jarang digunakan. Lalu hasil akhirnya berupa teori substantif, bukan teori besar yang abstrak. Yang kedua ada pendekatan konstruktivis melalui Chalmers 2005-2006. Berbasis pandangan sosial konstruktivis dan interpretif, menekankan realitas ganda, konteks sosial, dan makna subjektif partisipan. Prosesnya lebih fleksibel, menolak struktur kaku seperti Strauss dan Corbin. Lalu peneliti diakui sebagai bagian aktif dari penelitian, membawa nilai dan pengalaman pribadi, lalu menggunakan kode aktif biasanya berbentuk gerund, dan hasil akhirnya dianggap bersifat terbuka dan tidak final. Selanjutnya, prosedur pelaksanaan penelitian grounded theory. Grounded theory itu dimulai ketika peneliti menyadari bahwa sebuah teori yang sudah ada itu belum cukup menjelaskan suatu proses atau fenomena. Studi ini itu berfokus di pemahaman bagaimana individu itu mengalami dan bertindak dalam proses tersebut. Data itu biasanya diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumen. Dikumpulkan secara berulang melalui metode perbandingan konstan, di mana data baru itu terus dibandingkan dengan kategori yang muncul. Nah, analisis itu dilakukan dengan tiga tahap pengkodean. Yang pertama open coding, pengkodean terbuka, jadi memecah data ke dalam beberapa kategori. Yang kedua itu axial coding, pengkodean axial. Itu menghubungkan kategori di sekitar fenomena inti melalui kondisi penyebab, strategi, konteks, dan konsekuensi. Yang ketiga, selective coding, mengintegrasikan kategori itu menjadi model teoritis atau alur cerita. Jadi sepanjang proses penelitian itu menulis memo untuk mengembangkan dan menyempurnakan gagasan teoritis. Hasil akhirnya adalah teori substantif yang berakar dari data para partisipan. Tantangannya apa? Yaitu penelitian grounded theory itu menuntut keseimbangan antara struktur dan fleksibilitas. Peneliti itu harus menghindari penerapan teori yang sudah ada dan membiarkan konsep muncul dari data. Menentukan kapan kejenuhan data itu tercapai saat tidak ada wawasan baru yang muncul. Itu seringkali menjadi hal yang sulit. Proses ini juga perlu organisasi yang ketat, refleksivitas, serta waktu yang cukup untuk mengumpulkan, membandingkan, dan menganalisis sejumlah besar data kualitatif. Selanjutnya penelitian etnografi, yaitu adalah studi tentang kelompok yang berbagai budaya dan dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menafsirkan pola perilaku, nilai, bahasa, dan keyakinan yang mereka miliki bersama. Nah, pendekatan ini menekankan pada pemahaman terhadap dunia sosial suatu kelompok dari dua sudut pandang, emik orang dalam dan etik dari peneliti. Untuk ciri-ciri utamanya itu bertujuan untuk menghasilkan deskripsi budaya yang menyeluruh dan detail. Kemudian menggunakan kerja lapangan jangka panjang melalui observasi partisipan, wawancara, dan pengumpulan artefak budaya. Dan ketiga itu menafsirkan makna budaya serta interaksi sehari-hari dalam kelompok tersebut. Dan yang terakhir dapat menggunakan teori dari antropologi, sosiologi, atau perspektif kritis. Untuk jenis-jenisnya itu ada etnografi realis. Itu laporan objektif dengan gaya orang ketiga yang menekankan deskripsi faktual. Dan yang kedua ada etnografi kritis, berorientasi pada advokasi, berfokus pada isu kekuasaan, ketidaksetaraan, dan perubahan sosial. Jadi prosedurnya itu peneliti mengidentifikasi kelompok budaya yang sesuai, memperoleh akses melalui pemberi izin, memilih tema atau isu budaya yang akan dikaji, kemudian mengumpulkan data di jangka waktu tertentu, dan menganalisis pola yang muncul untuk menghasilkan potret budaya atau menggabungkan suara partisipan serta interpretasi dari peneliti. Nah, untuk tantangannya itu ada etnografi ini memerlukan keterlibatan jangka panjang, kepekaan budaya, dan pemahaman yang mendalam terhadap konsep antropologis. Peneliti itu juga harus menghindari going native, terlalu larut dalam budaya yang diteliti, serta menjaga kesadaran etis dengan menyeimbangkan antara keterlibatan dan objektivitas. Ya,
kemudian saya akan menjelaskan terkait dengan penelitian studi kasus atau case study research. Jadi penelitian studi kasus adalah pendekatan kualitatif yang digunakan untuk meneliti suatu kasus dalam situasi kehidupan nyata. Nah, kasus ini dapat berupa individu, kelompok, organisasi, atau peristiwa yang memiliki batas waktu dan tempat yang jelas. Nah, tujuannya bukan untuk membuat kesimpulan umum, tetapi untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang kasus tersebut. Nah, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana dan mengapa suatu situasi bisa terjadi. Jadi, studi kasus membantu melihat masalah dunia nyata secara rinci dan dari berbagai sudut pandang. Nah, data biasanya dikumpulkan dari banyak sumber seperti melalui wawancara, kemudian ada observasi, dokumen, dan juga materi audio visual. Nah, dengan menggabungkan semua itu, peneliti dapat membangun gambaran utuh mengenai kasus yang diteliti. Nah, lalu ada 3 jenis utama studi kasus. Jadi, ada studi kasus intrinsik yang berfokus pada satu kasus unik yang menarik untuk diteliti. Nah, studi kasus instrumental menggunakan suatu kasus untuk memahami isu atau masalah yang lebih luas, seperti kepemimpinan, pengambilan keputusan, atau perilaku masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga, yakni studi kasus kolektif, yakni membandingkan beberapa kasus untuk menemukan kesamaan dan juga perbedaan pandangan. Nah, studi kasus yang baik memiliki batas yang jelas, baik waktu, tempat, maupun situasi, agar peneliti tahu apa yang termasuk dan juga tidak termasuk dalam penelitian. Nah, tujuan utamanya adalah untuk mendeskripsikan kasus secara mendalam dan menemukan tema atau pelajaran penting dari dalamnya. Nah, prosesnya biasanya dimulai dengan menentukan apakah pendekatan studi kasus sesuai dengan masalah penelitian. Nah, kemudian peneliti memilih satu atau lebih kasus yang tepat sesuai dengan tujuan. Misalnya, meneliti satu sekolah dapat mewakili studi kasus intrinsik. Sedangkan meneliti beberapa sekolah untuk perbandingan menjadi studi kasus kolektif. Nah, selanjutnya peneliti mengumpulkan data yang rinci dari berbagai sumber. Seperti yang dinyatakan oleh Hin pada tahun 2009 yang menyarankan penggunaan dokumen, arsip, wawancara, observasi, hingga artefak fisik. Setelah pengumpulan data, peneliti menganalisisnya secara keseluruhan atau yang disebut dengan analisis holistik atau berfokus pada bagian-bagian tertentu yang disebut sebagai analisis tematik. Nah, hasilnya adalah deskripsi lengkap tentang suatu kasus, konteksnya, serta isu-isu utama yang ditemukan. Nah, pada tahap akhir, peneliti menafsirkan makna dari kasus tersebut. Kemudian interpretasi ini bisa berupa pelajaran yang diperoleh, pola yang muncul, atau wawasan baru yang membantu memahami isu lebih baik. Nah, nilai penting dari studi kasus terletak pada kemampuannya menampilkan gambaran yang kaya dan realistis tentang masalah sosial atau manusia yang kompleks. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan angka. Nah, salah satu tantangan utama dalam penelitian studi kasus adalah menentukan kasus yang tepat. Jadi terkadang kasus yang dipilih terlalu luas ataupun bisa juga terlalu sempit. Jadi peneliti harus menetapkan batasan berdasarkan waktu, tempat, atau juga proses, agar penelitian tetap fokus. Kemudian tantangan lain adalah jumlah data yang sangat besar. Karena studi kasus menggunakan banyak sumber data, jadi peneliti perlu mengatur dan mengelolanya dengan hati-hati. Kemudian memilih terlalu banyak kasus juga dapat mengurangi kedalaman analisis. Oleh karena itu, sebagian besar peneliti kualitatif hanya meneliti beberapa kasus saja, biasanya tidak lebih dari 4 atau 5 agar hasilnya tetap mendalam dan bermakna. Nah, meskipun ada tantangan, studi kasus tetap menjadi cara yang kuat untuk mengeksplorasi situasi dunia nyata dan mempelajarinya secara mendalam. Nah, pendekatan ini memberikan pemahaman yang kuat dan berpusat pada manusia yang sangat berguna dalam bidang pendidikan, bisnis, psikologi, dan juga penelitian sosial. Jadi, dalam penelitian kualitatif, terdapat 5 pendekatan utama. Jadi ada naratif, fenomenologi, ground teori, etnografi, dan juga studi kasus. Jadi masing-masing memiliki fokus dan tujuan yang berbeda. Yang pertama ada naratif, yakni meneliti kisah hidup seseorang dan menyusunnya secara kronologis.
Kemudian yang kedua ada fenomenologi, yakni menggali makna dari pengalaman hidup manusia dan menemukan esensi dari pengalaman tersebut. Kemudian yang ketiga ada grounded theory, yakni membangun teori langsung dari data lapangan melalui proses pengkodean dan analisis pandangan partisipan. Kemudian yang keempat ada etnografi, yakni menggambarkan dan menafsirkan budaya, nilai, dan perilaku kelompok masyarakat. Kemudian yang kelima ada studi kasus, yakni memberikan pemahaman yang mendalam tentang satu atau beberapa sistem nyata yang memiliki batas jelas. Nah, walaupun kelima pendekatan ini menggunakan metode serupa seperti wawancara, observasi, dan dokumen, tujuannya itu tetap berbeda. Naratif dan fenomenologi berfokus pada makna pribadi, kemudian grounded theory bertujuan untuk membangun teori, kemudian etnografi meneliti kelompok budaya, sedangkan studi kasus untuk memberikan pemahaman kontekstual dan mendalam terhadap situasi nyata. Nah, bersama-sama, kelima pendekatan ini menunjukkan kekayaan penelitian kualitatif dalam memahami kehidupan manusia, perilaku, dan interaksi sosial, sesuatu yang tidak dapat diungkap hanya dengan data kuantitatif atau angka. Baik, sekian pemaparan materi dari kami selaku kelompok 7 terkait dengan materi bab 4 yang berjudul 5 Qualitative Approaches to Inquiry atau 5 pendekatan kualitatif untuk pertanyaan. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian maupun sikap. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.